Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, rahmakumullah, marilah pada kesempatan ini kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah, yang salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita kalau suatu ketika kita mati dalam keadaan muslim. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya dan jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Memang ada apa? Saudaraku yang saya muliakan, bahwa Allah melalui utusannya telah menyampaikan pesan kepastian bahwa hanya orang muslimlah yang akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang muslim. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW menyatakan, qad aflaha man aslama wa rusiqa kafafan wa qanna'allahu bima atahu. Sungguh beruntunglah orang yang muslim, rezekinya akan selalu cukup dan Allah akan memberi kepadanya hati yang qanaah. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, rahmakumullah, apa yang akan kita peroleh keuntungannya ketika kita menjadi orang muslim? Pada intinya ada dua. Yang pertama, setiap satu kebaikan akan dibalas. Balasannya mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Sedangkan setiap satu kejelekan akan dibalas dengan satu kejelekan, bahkan kemungkinan dihapus. Hal ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, termuat dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza aslamal abdu fa hasuna islamahu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana salafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin wasayatu bimisliha illa ayatajawazallahu anha. Apabila seorang hamba Islam lalu memperbaiki Islamnya, maka Allah berjanji pasti akan menghapus setiap kejelekannya dan bahkan sesuatu yang bisa menyebabkan kejelekan. Selanjutnya, perhitungan berikutnya adalah setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali. Sedangkan satu kejelekan akan dibalas dengan balasan yang setimpal, bahkan Allah akan memaafkannya. Pada kesempatan lain dalam hadis qudsi, Allah menyatakan melalui utusannya, yaitu idza haddatsa 'abdi bi ayya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza 'amilaha fa ana aktubuha bi asyrin amsalha. Apabila seorang hamba berkeinginan mengatakan pada dirinya ingin berbuat satu kebaikan, maka aku mencatat untuknya satu kebaikan penuh, meskipun ia belum mengerjakannya. Lalu kalau ia mengerjakannya, maka akan aku catat 10 kali lipat. Wa idza tahaddatsa bi ayya'mala sayyatan fana aghfiruha lahu ma lam ya'malha.
fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Kalau ia seorang hamba berencana untuk berbuat yang tidak baik, maka aku akan mengampuninya selama ia tidak jadi mengerjakannya. Lalu kalau ia mengerjakannya, maka akan aku catat 1 kali atau yang semisal. Rasulullah SAW juga menyatakan, qalatil malaikatu Rabbi dzaka abduka yuridu ayyamala sayyi'ah wa huwa absaru bihi. Ya Allah, ya Rabbi, itu seorang hamba bermaksud ingin berbuat jahat, berbuat jelek, padahal Allah sudah melihatnya. Faqala, lalu Allah menyuruh pada malaikat, urqubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan. Innama tarakaha min jarraya. Wahai malaikat, catatlah, awasilah ia. Jika ia mengerjakan kejelekan, maka catatlah 1 kejelekan. Kalau ia meninggalkannya, maka catatlah 1 kebaikan. Karena ia meninggalkannya, atau dengan catatan ia meninggalkannya karena semata-mata takut kepadaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha yuktabu bi asyri amsalihha illa sab'i mi'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallaha. Rasulullah SAW menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian memperbaiki Islamnya, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya akan dicatat mulai dari 10 sampai 700 kali lipat, dan setiap 1 kejelekan yang dilakukannya akan dicatat yang setimpal sampai ia menjumpai Allah. Lalu selanjutnya, bagaimana kita menjadi orang muslim yang baik? Ada beberapa diantaranya 5 yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Lalu di antara yang tidak bermanfaat itu apa? Itu adalah kalam atau ucapan. Rasulullah SAW menyatakan, inna min husni islamil mar'i qillatal kalami fima la ya'nihi. Sungguh di antara kebaikan Islam seseorang adalah menyedikitkan berbicara untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga adalah membiasakan bangun atau sholat malam. Syukur-syukur sih bisa membangunkan keluarganya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Bilal, ya Bilal, alaikum biqiyamil lail, fa innahu tabus salihina qablakum, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, wa manhatun minal ismi, wa takfirun lissayiat, wa matradatun lidda'i anil jasadi. Wahai Bilal, wajib bagimu untuk sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, dan sungguh sholat malam itu akan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari dalam jasad. Ini fungsi sholat malam sangat berfaedah sekali. Yang keempat, hendaklah orang Islam itu bisa mengendalikan tangan dan lisannya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul islami afdol? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wahai Rasul, orang Islam yang baik itu yang seperti apa? Beliau menjawab, yaitu orang Islam yang sanggup menjamin orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian yang terakhir, orang Islam yang baik adalah yang suka memberi makanan dan menyebarluaskan salam. Sebagaimana Rasul pernah ditanya,
Ya Rasulullah, ayul islami khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Wahai Rasul, Islam yang baik itu yang seperti apa? Beliau menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain dan mengucapkan salam kepada setiap orang, baik orang itu kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Demikian dulu, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita hidayah sehingga kita menjadi orang Islam yang baik, bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, dunianya maupun akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.